Dihalangi UEFA untuk merekrut Jean-Claire Todibo, Ineos mencari cara yang elegan. Dengan cerdas, Ineos mungkin telah menyusun rencana yang memungkinkan Todibo akhirnya mendarat di Old Trafford dengan status pinjaman selama 1 musim di Turin. Menurut Gazzetta dello Sport, Juventus segera mendapat kesepakatan pinjaman setelah pemain Prancis itu membuat terobosan dengan menyetujui persyaratan pribadi. Juventus ingin memiliki opsi pembelian senilai sekitar 29 juta pound dan bersedia membayar biaya pinjaman senilai 8,5 juta pound. Ineos mungkin telah melonggarkan pendirian mereka mengenai pinjaman dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya celah transfer jika Juve, karena alasan apapun, tidak memicu opsi beli. Namun terlepas dari itu, musim depan, Setan Merah harus memasuki kompetisi Eropa yang berbeda dari Nice untuk diizinkan melakukan bisnis transfer. Jika mereka melakukannya dan Todibo bersedia, maka hal itu akan membuka pintu bagi kesepakatan meski tertunda 1 tahun. Bos United ingin segera kembali ke Liga Champions musim ini setelah MU finish di peringkat ke-8 Liga Premier musim lalu. Setelah menolak mengaktifkan opsi pembelian Amrabat senilai 20 juta euro, MU melakukan diskusi dengan Fiorentina. Manchester United sedang mempertimbangkan usulan untuk menyetujui kesepakatan pinjaman baru untuk mengontrak gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat, musim panas ini. Erik ten Hag merasa sang pemain akan jadi pemain skuad yang bagus dan akan menyambutnya kembali ke Old Trafford musim panas ini. Manchester United tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk Amrabat, tetapi terbuka untuk membawanya kembali ke Old Trafford. Menurut harian Italia Calcio Mercato, Manchester United dan Fiorentina sedang mendiskusikan kesepakatan pinjaman baru untuk sang gelandang. Raksasa Liga Premier terbuka untuk merekrut kembali Amrabat dengan kesepakatan pinjaman lain untuk musim 2024-2025. Namun, langkah seperti itu berarti Amrabat harus setuju untuk menandatangani kontrak baru dengan Fiorentina, karena kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas 2025. Dan Ashworth berbicara kepada pendukung MU untuk pertama kalinya sebagai direktur olahraga dengan menyampaikan 3 janji menarik. Ashworth berbicara langsung kepada fanbase untuk pertama kalinya melalui kolom di buku tahunan United 2024-2025, di mana dia menekankan kebanggaannya menjadi direktur olahraga. Ashworth mencatat ikatan keluarganya dengan Manchester, mengingat kunjungan pertamanya ke Old Trafford pada akhir tahun 1970-an, dan memastikan dia, bersama dengan kepala eksekutif baru Omar Berrada, dan direktur teknis Jason Wilcock, tidak membuang waktu untuk mulai bekerja. Pria berusia 53 tahun itu juga mengakui bahwa penampilan di Premier League dan Liga Champions musim lalu tidak dapat diterima. Namun ia menegaskan bahwa Erik ten Hag dipandang sebagai orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dia menekankan bahwa ambisi utamanya adalah memastikan United memiliki lingkungan yang tepat untuk menghasilkan lebih banyak momen, seperti kemenangan final Piala FA melawan Manchester City pada bulan Mei dengan lebih konsisten. Ashworth membuat 3 janji sebagai bagian dari pidatonya. Yang pertama adalah mengenai pembangunan kembali Carrington, yang membuat tim putra United pindah ke fasilitas wanita. Keputusan tersebut memicu reaksi balik dari para pendukung, terutama dari tim putri. Namun, Ashworth telah meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa semua departemen di klub akan mendapat manfaat dari proyek tersebut. Ashworth juga menjelaskan bahwa mengawasi membentuk tim dan akademi wanita yang sukses merupakan persyaratan pekerjaan yang sama pentingnya dengan perannya dalam operasi tim utama. Dan janji terakhir Ashworth adalah bahwa kepemimpinan tim United yang baru dan lebih baik tidak akan puas sampai mereka membangunkan klub dari tidur panjang selama 1 dekade. Menurut laporan Sky Sport, Sir Jim Ratcliffe telah memberikan lampu hijau bagi Manchester United untuk membuat tawaran akhir yang brutal untuk mengontrak bintang PSG, Xavi Simons. Tim rekrutmen MU
dipimpin Kepala Eksekutif Omar Berrada, Direktur Teknis Jason Wilcock, dan Direktur Olahraga Dan Ashworth, sudah bergerak cepat mengamankan Joshua Zirkzee dan Leny Yoro. Sementara gelandang PSG, Manuel Ugarte, kemungkinan akan menjadi rekrutan ketiga MU di musim panas. Raksasa Liga Premier juga dilaporkan berencana untuk mengajukan tawaran 17 juta pound untuk gelandang tengah lainnya. Dengan Jadon Sancho dilaporkan hampir pindah ke PSG, MU perlu memperkuat area serangan dan dilaporkan mengincar Simons. Pemain berusia 21 tahun itu adalah salah satu bintang di Euro 2024 yang mencetak 1 gol dan 3 assist saat Belanda mencapai semifinal. Musim panas lalu, ia dipinjamkan ke RB Leipzig. Dia berkontribusi dengan 19 keterlibatan gol dalam 32 penampilannya di Bundesliga musim lalu. Meski begitu, PSG diperkirakan akan melepas Simons musim panas ini. Bayern Munich awalnya dianggap sebagai tujuan berikutnya yang paling mungkin, tetapi terungkap pada akhir pekan bahwa MU sedang mencoba melakukan pembajakan. Berrada ingin mengulangi operasi Yoro, karena pelatih kepala Erik ten Hag menginginkan Simons, sementara asisten Ruud van Nistelrooy bekerja untuk membujuk mantan anak asuhnya agar pindah ke Old Trafford. Manchester United mengincar gelandang Monaco, Youssouf Fofana, jika mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain mengenai Manuel Ugarte. MU mencari opsi yang lebih murah di pasar, dengan pemain Prancis itu diketahui akan tersedia hanya dengan harga 20 juta euro. Setan Merah telah memprioritaskan kepindahan untuk Ugarte, tetapi sepertinya Fofana bisa lebih terjangkau. Fofana sedang dalam diskusi untuk pindah ke AC Milan. Jika MU melakukan nego dengan Fofana, maka akan terulang pembajakan target seperti kala Joshua Zirkzee di Get MU, saat 90% bermain di Milan. Tawaran Milan sebesar 12 juta euro untuk Fofana ditolak oleh Monaco, yang mengingini 20 juta euro untuk menjualnya. Sekalipun itu agak mahal bagi Milan, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi United. Fofana diketahui akan dijual musim panas ini, karena Monaco berada di bawah tekanan finansial untuk menjual nama-nama besar hampir setiap musim panas. Bisa dibilang, posisi fullback merupakan posisi yang paling terbuka dalam sepak bola. Itu terlihat dari cara MU mendekati Alvaro Fernandes Carreras. Sebagai bek kiri, Alvaro bisa diisolasi dan menghadapi Bukayo Saka dalam situasi 1 lawan 1 sebanyak 15 kali dalam satu pertandingan. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia akan jadi sasaran kritik. Posisi nomor 6 atau bek tengah tidak pernah diuji secara fisik pada tingkat yang sama, seperti Jonny Evans yang bisa setengah dari kecepatan striker yang ia lawan dan masih bisa bertahan. Tempatkan Saka melawan fullback lambat, berusia 37 tahun yang mengalami cedera lutut, dan itu adalah pembantaian. Amas cepat, tapi tidak sekuat dan secerdas Dani Carvajal. Berusia 18 tahun diperlukan waktu beberapa tahun bagi Amas untuk mencapainya. Jika Ten Hag memiliki bek sayap yang tidak bisa bermain secara fisik, hal itu bisa menjadi buruk jika dilakukan secara terburu-buru. Bagi Ten Hag, Amas merupakan pilihan terbaik untuk periode pinjaman, tapi yang terpenting adalah klub yang tepat untuk membuatnya berkembang. Beberapa kesimpulan ini telah mengemuka setelah performa pemain di pertandingan pramusim hadapi Rangers. MU sangat beruntung tidak memiliki manajer seperti Mikel Arteta. Di Arsenal, pemain muda yang bagus adalah sebuah masalah. Mereka mengetuk pintu, berebut kesempatan, dan mereka harus ditolak dan disingkirkan. 6 tahun terakhir, ETH telah berkembang berhasil membawa pemain-pemain berikut menjadi starter di sepak bola papan atas Eropa. Sebut saja Amad Diallo. Di beberapa area, pemain ini unik dan berkelas dunia. Khususnya kemampuannya dalam menggeser tempo, mengubah arah, dan keseimbangannya.
Dia juga punya sentuhan yang bagus dan tendangannya sangat bagus. Tapi apa yang selalu membuat fans yakin bahwa dia kemungkinan besar memiliki masa depan di Manchester adalah bahwa dia memainkan gaya dan permainan secara keseluruhan yang benar-benar sesuai dengan keinginan fans MU. Dia hebat dalam menerima umpan saat ditekan, bahkan di sisi pertahanan sendiri. Dia sangat cerdas dalam menguasai bola, tetapi juga sangat setia pada tim. Dengan pemain seperti Bruno, Sancho, Zirkzee, seorang amat akan benar-benar meningkatkan tempo permainan passing MU. Pembuat perbedaan besar lainnya adalah Jadon Sancho, di sisi lain lapangan, yang menyumbangkan hal yang sama. Dia terbuka, dia rapi dalam menguasai bola. Di sisi kiri, tidak diragukan lagi, dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Mason Mount terasa seperti pemain baru. Mount melakukan passing yang bagus. Dia punya paru-paru yang bagus, agresif, dan pintar dalam menguasai bola. Toby Collier memiliki permainan yang sangat kuat. Collier sangat proaktif dengan pergerakan di lapangan untuk menjadi terbuka dan menjadi pilihan passing rekannya dalam segala situasi. Dengan ETH, generasi muda MU mendapatkan jalur menuju panggung top sepak bola.